kita kan paham gitu. Iya Pak. Nah, yang kemarin keanekaragaman hayati tumbuhan kan dibedakan menjadi 3 loh. Ya. Tingkatan, yaitu gen, Spesies, dan ekosistem. Ini juga begitu. Ini juga nanti dibagi Jadi 3. menjadi 3 juga. Tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, lanjut untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep keanekaragaman hayati. Jadi paham dulu keanekaragaman hayati hewan, paham dulu apa itu keanekaragaman hayati hewan. Terus nanti mengidentifikasi keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Dan yang terakhir itu memahami pentingnya melestarikan hewan dan tata cara melestarikannya. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Mengapa hewan banyak variasinya serta memiliki peran yang luar biasa bagi alam? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa dengar. Mengapa hewan banyak variasinya serta memiliki peran yang luar biasa bagi alam? Semakin Ya, atau berikan contoh gitu boleh. Misal ini hewan ini memiliki peran ini gitu. Mungkin bisa. mungkin ini apa? Saya jawab. Mungkin semakin bervariasi jenis hewannya itu di ekosistem itu kan punya peran masing-masing gitu Pak. Misalnya hewan ini berperan untuk apa ya? Ekosistem. Menjaga ekosistem Ya, kita menjaga biar lebih stabil lah. Ya. Gitu. Ya salah satunya begitu. Dan kenapa hewan mempunyai peran yang luar biasa bagi alam? Karena tanpa adanya hewan apa namanya tumbuhan tidak sempurna. Ya. Karena semua itu juga ada sangkut pautannya dengan tumbuhan. Nah contohnya ini tahu lebah kan? Ya. Nah lebah itu kan apa namanya? Itu mengambil nektar. Ya. Gitu kan? Nah sebenarnya kayak gitu. Dan itu peran pentingnya. Dan ada lagi kayak serangga-serangga yang membantu menyebutkan tumbuhan. Kalau tidak adanya kayak gitu, meskipun dibantu alih, itu kurang maksimal. Jadi sebagai pelengkap ya Pak. Ya sebagai pelengkap. Tapi Lanjut ke materi. Nah ini pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yaitu ya variasi makhluk hidup dari hewan, tumbuhan, sama mikroorganisme. Jadi yang dimaksud keanekaragaman hayati hewan sendiri itu yaitu variasi hewan. Jadi keanekaragaman hewan gitu. Nah, jadi keanekaragaman hayati hewan adalah suatu variasi atau keanekaragaman pada hewan. Jadi hewan itu ada variasinya agak banyak. Nah ini ada 3 tingkatan ya. Ya, Pak. Gen, spesies, sama ekosistem. Nah untuk gen sendiri ini biasanya mengacu pada apa ya? Satu spesies tapi banyak variasinya begitu. Misal ini kayak ayam, ada ayam potong, ada ayam kampung, ada ayam telur, itu kan beda-beda. Iya. Dan bisa dari segi genetiknya beda-beda. Ini dicontohkan anjing ras Chihuahua, Bulldog, Jerman itu beda. Kayak kucing juga, kucing Persia, Angora gitu kan banyak. Nah begitu. Jadi kalau tingkat gen intinya dalam satu spesies itu banyak variasinya gitu. Jadi ada yang bulu lebat, ada yang bulu ini. Nah untuk keanekaragaman spesies ini biasanya mengacu pada famili. Jadi biasanya satu famili itu ada beberapa spesies. Ini dicontohkan harimau, kucing, dan singa. Dan itu menjadi satu merupakan famili. spesies berbeda dari famili Felidae. Jadi satu famili itu berbeda spesies. Nah untuk selanjutnya yaitu keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi antar ekosistem tempat hewan hidup. Misalnya hutan-hutan tropis itu kan banyak ada orangutan juga gitu kan. Orangutan gajah misal ada di situ. Ini padang rumput. Kalau padang rumput kan rata-rata itu hewan-hewan herbivora kan. Kayak sapi, kerbau, terus kambing, sapi. Biasanya orang-orang yang membara kan biasanya di padang dan laut ya. Jadi kayak di ekosistem laut itu kan banyak hewan-hewannya. Bukan hanya ikan saja, tapi ya ada cumi, ada
beragamnya hewan. Salah satunya mutasi genetik, seleksi alam, perkawinan silang, adaptasi terhadap lingkungan, isolasi geografis. Jadi banyak faktor alam ya, bukan hanya faktor manusia, bukan hanya faktor makhluk hidup lainnya, tapi ada juga faktor alam yang mempengaruhi keberagaman hewan. Contohnya seleksi alam, ketika alam begini, jadi hewannya harus begini, harus pintar-pintar beradaptasi kan gitu. Karena adanya nanti evolusi dari hewan awal menjadi hewan yang sampai sekarang. Jadi perkawinan silang, biasanya ini apa, anjing sama babi silang ini. Adaptasi terhadap lingkungan, nah biasanya lingkungannya kurang apa namanya? Ini loh kurang dominan buat hewan tersebut, dan akhirnya hewan tersebut harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya begitu. Biasanya ada apa namanya, apa ya, perlu butuh waktu lama untuk beradaptasinya gitu. Kadang juga kalau adaptasinya nggak bisa, akhirnya mati. Jadi butuh waktu lama untuk menyesuaikan. Lanjut. Nah ini untuk klasifikasi tanda kalimat hayati hewan. Ini ada invertebrata sama vertebrata. Ya, invertebrata yang penting hewan tak berulang belakang. Yang intinya itu hewannya kecil, gitu aja. Ya, hewannya kecil lunak, gitu aja. Soalnya ini contohnya lebah, kupu-kupu, buru-buru, cacing, manusia kan otomatis kan nggak ada tulangnya gitu kan. Kecil gitu kan. Kecil, lentur gitu kan. Logikanya begitu. Ini klasifikasi dari hewan. Yang selanjutnya yaitu vertebrata hewan bertulang belakang, yang biasanya ini mempunyai struktur tulang. Contohnya satu pisces ikan, ya ikan lele, ikan nila, ikan gurame, ikan apa aja yang lain juga termasuk. Kedua amfibi, contohnya katak dan salamander. Ketiga reptil, contohnya ular, kadal, kura-kura gitu. Yang keempat aves burung, contohnya elang, merak dan burung sebagainya. Yang memasuki aves, yang memasuki kategori burung. Yang kelima yaitu mamalia, contohnya harimau, gajah, kelelawar, kanguru juga, terus dan lain sebagainya. Yang banyak hewan laut juga yang apa namanya mamalia juga. Paham kan ini kan antara invertebrata sama vertebrata? Paham Kak? Paham. Oke, lanjut aja wis biar cepat. Nah ini contoh keanekaragaman hewan di Indonesia. Ini contohnya ada mamalia yaitu orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, harimau Sumatera, anoa Sulawesi. Dulu itu ada harimau Jawa, tapi sekarang bukan. Harimau Jawa. Harimau Jawa apa? Iya, harimau Jawa ya, harimau Jawa. Itu sekarang punah. Yang kedua contohnya burung. Ada burung cendrawasih, jalan Bali, Malio, dan burung-burung sebagainya. Dan ini biasanya cendrawasih dan jalan Bali ini langka. Nah, yang ketiga itu reptil, yaitu komodo. Komodo juga langka sekali sekarang. Yang keempat ikan, ikan arowana, ikan sidap, dan ikan yang lainnya. Yang memang apa namanya, bukan diperuntukkan untuk makan ya, yang ini yang memang apa namanya, keberagamannya aja, yang kuning-kuning aja ini. Selanjutnya, nah ini manfaat keanekaragaman hayati hewan. Ada sumber pakan, sumber obat-obatan, sumber ilmu pengetahuan, pelestarian ekosistem, nilai estetika dan budaya. Tanpa adanya hewan dan tumbuhan, ya kita nggak ada ini gitu. Meskipun ada tumbuhan, masa kita makan tumbuhan toh, dan makan hewan gitu. Nah, jadi hewan juga bisa jadi sumber pangan, jadi sumber obat-obatan, ilmu pengetahuan, pelestarian ekosistem juga biar ekosistemnya itu stabil. Nilai estetika dan budaya ini menjadi ciri khas yang ada di negara tersebut. Jadi ada nilai estetika dan budaya. Selanjutnya, ini ancaman terhadap keanekaragaman hewan. Nah ini ancaman ada dari faktor alam, ada dari faktor manusia ini. Ini contohnya perburuan liar.
lahan, akhirnya rusaklah habitat untuk hewan. Contohnya yang kayak itu loh, tahu kan yang di KR itu, di KN. Iya. Nah, yang di Kalimantan itu kan anggapannya hutan yang sangat besar itu dialihfungsikan menjadi ibu kota. ibu kota. Padahal sekarang nggak jadi. Gitu. Ada perubahan itu juga karena sekarang itu yang lagi yang ekstrim. Gitu. Jadi ada perubahan juga. Pencemaran lingkungan, nah ini biasanya manusia juga pencemaran lingkungan, misal sampah, limbah-limbah itu masuk ke air, udara juga. Jadi kalau dapat menyebabkan si hewan ini terganggu dan akhirnya mati. Introduksi spesies asing, adanya spesies asing yang masuk. Jadi terganggu. Nah ini upaya pelestarian dan keanekaragaman hayati hewan. Ini ada in situ pelestarian di habitat aslinya. Jadi mencakup di habitatnya. Jadi kita membuat kayak cagar alam, contohnya di Nusa Barong gitu kan. Ada taman nasional kayak Taman Nasional Galuran yang yang sangat luas sekali, yang di situ emang hewannya ada di situ, kita emang dijaga dan bekerja apa-apa. Nah ini contohnya in situ pelestarian di luar habitat asli. Misal di kebun binatang, di penangkaran gitu kan. Kita cara penjagaan menjadi tidak punah. Akhirnya dari pemerintah atau dari pihak-pihak sukarelawan kayak gitu akhirnya ditangkap lah, diambil, dirawat, dipelihara di penangkaran. Nah ini terutama edukasi masyarakat. Biasanya masyarakat ini contoh pengen merusak lingkungan ya, karena haus untuk mencari cuan. Akhirnya masyarakat tidak memikirkan untuk hal lain, tapi memikirkan hanya keuntungannya sendiri gitu. Dan edukasi ini sangat perlu. Dan biasanya meskipun kita edukasi, akan tetapi masyarakat setempat tersebut, tempat dia yang berada di sana itu kurang apresiasi untuk menerima suatu edukasi kita, suatu wawasan kita. Nah yang kedua, penegakan hukum perlindungan satwa. Nah ini harus ada penegakan juga. Sekarang kan juga ada undang-undangnya itu, undang-undangnya. Penelitian dan pengembangbiakan, nah ini harus dikembangbiakan. Mungkin cukup materinya. Mungkin ada yang belum paham materi yang lain bisa ditanyakan. Yang pada intinya keanekaragaman hayati hewan ini mempunyai peran penting lah bagi alam, dan gimana caranya manusia itu harus melestarikan gitu. Jadi ada tingkat gen, ada pembagian tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem, ada klasifikasinya juga gitu kan, vertebrata dan vertebrata, pembagian itu. Nah yang paling penting kita harus menjaga alam. Kita harus menjaga alam agar alam kita menjadi lebih indah dan tidak rusak lah. Terutama pada hewan, tumbuhan gitu kan. Nah ini hewan-hewan yang terancam punah, gimana caranya untuk kedepannya lah kita itu harus gimana caranya mengusahakan untuk membasmi atau mengembangbiakan atau istilahnya itu biar hewan ini tidak punah lagi gitu loh, meminimalisir kepunahan gitu. Akhirnya itu saja materinya, cukup singkat. Nah ini sekarang saya bagi materinya ya. Di sini di sini ada dua. Nah di sini ada dua. Ini saya bagi dua kelompok, yang kelompok satu mengerjakan yang ini, yang kelompok dua mengerjakan yang ini. Jadi yang kelompok satu mengerjakan klasifikasi hewan, jadi menyebutkan macam-macam hewan dan serta itu termasuk invertebrata atau vertebrata gitu. Nah terus yang kedua, yang ini kelompok dua, ini contoh hewan secara tingkatan, jadi menyebutkan tingkatan-tingkatan hewan. Misal
misalnya ada 3 hewan, itu termasuk gen atau spesies atau ekosistem gitu. Ya. Ya, mengerti kan? Ya. Ya, mengerti. Ini saya bagikan dua kelompok aja. Ini silakan diisi ya. Nanti kalau Anda tahu ditanyakan. Bagian invertebrata sama invertebrata. Ya. Kamu yang bawah ya? Ya. Ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Dikasih waktu 3 menit cukup mungkin? Cukup. Namanya sudah paham semua, kok gampang semua itu materi. Gimana sudah Pak Ustaz? Sudah. Mau maju apa berdiri di tempat? Berdiri di tempat. Ya, berdiri di tempat. Perkenalkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Salwa Yosua Putri. Saya akan menjawab pertanyaan yaitu pada contoh klasifikasi hewan. Yang pertama itu ada hewan serangga, contohnya itu lebah, kupu, jenisnya itu vertebrata atau invertebrata itu ada lebah dan kupu itu Termasuk ya termasuk invertebrata. Kupu-kupu juga invertebrata, racun invertebrata, dan pausa invertebrata. Yang pada jenis vertebrata itu ada ikan, pisces, ikan lele, dan ikan nila. Jadi selanjutnya yang amfibi itu ada contohnya katak, salamander. Terus ada ular, kadal, kura-kura, elang, burung merak, harimau, gajah, dan kelelawar. terima kasih ya. Beri bos. Untuk kelompok salaan, kelompok 2, Ya. mungkin sudah bisa jawab? Sudah. Oke, perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amel. Di sini saya program dari kelompok 2 akan menjawab tentang contoh hewan secara tingkatan. Jadi di sini saya akan menyebutkan nama hewan dan hewan tersebut itu tergolong dalam tingkatan gen, spesies atau ekosistem. Nah, yang pertama contohnya kalau pada tingkatan gen itu misalnya apa ya tadi? Oh, ini kucing. Ya. Kucing itu kan ada banyak jenisnya lagi, ada yang Angora, Persia, kucing biasa dan lainnya. Nah, itu termasuk dalam tingkatan gen. Artinya dia tuh bisa dibedakan dari seperti warna bulu, terus jenis bulunya gitu dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kalau berdasarkan tingkat spesies bisa ditinjau dari familinya ya. Misalnya ada famili Bovidae, itu meliputi seperti sapi, kerbau, kambing. Nah, ketiganya itu merupakan hewan ternak yang memiliki ciri umum tapi spesiesnya berbeda, itu tergolong dalam tingkat spesies. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan tingkatan ekosistem. Contohnya misal di ekosistem gurun. Nah, di gurun itu ada unta, ada apa ya hewan gurun? Kadal Mesir. Ya, unta itu Oscar itu kadal gurun. Ya, tikus, kanguru. Nah, itu termasuk ke dalam hewan dalam tingkatan ekosistem. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Amel. Beri bos. Jadi untuk kesimpulan bahwasanya tanah dan hayati ini merupakan kekayaan alam
Oh, pertengahan depan libur ya? Iya. Oh, jadi belajar mandiri masing-masing aja ya? Iya. Ya, terima kasih Bapak pendiri. Apa namanya? Oh iya, lupa tadi tidak doa. Apa namanya sekarang diakhiri doa kafaratul majelis? Dipimpin, ya dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak pendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.